Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kemari. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sallim alaihi. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sallim alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini pada ngapain? Ya baca Fatihah dulu. Udah ngantri aja. Ya, kita baca Al-Fatihah, kita doakan nih. Ada orang bagi duit. Ya, kita doakan mudah-mudahan semua urusannya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'a wa disama usan Khadil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim Asari Jombang, Mbah Samsul Arifin Situbondo, Ki Amit Pasuruan, Mbah Surga Surki, Mbah Soleh Semendi, Ki Selaga, Mbah Gede 2, Mbah Hamdani, Anabiullah Khidir, Ridhoy, Ahmad Baya bin Malkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmoro Pendi, Ki Haji Ahmad Dahlan Karang Cempaka Madura, Ki Haji Abdullah Sajjad bin Haji Sarkowi Sumeneb Madura, wa ilaro Mbah Maksum Rembang, Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Makmui siapa? Mbah yang sepuh meninggal berapa kemarin? Ya, Mbah Maimun Zubair, wa ilaro Mbah Jola Salam Acin, Mbah Salam Mahfud Kacin, Ki Abdul Arifai, Mbah Muhammadin Pondoan, Ki Soleh Darat Semarang, wa ilaro Abu Yadim Yati Banten, wa ilaro Ki Ilyas Rukiat, Ajengan Khair Alpandi, Ki Haji Yusuf Taujili Garut, Kang Ibu Cirebon, semua kiai yang difatihai oleh guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu apa nih? Udah nih bagi-bagi duit. Yang laki dulu, perempuan dulu. Ini jangan pulang ya, kasih tahu nah. Nih. Diri, terus jalan. Oke. Ya udah bagian makanya kasih tahu ke sana jalannya ya. Nih. Udah cepetan. 3 4 5. Lu siapa? 6 7 8. Hop dulu. Nih lu mau nggak duit? Buat apa? Awas buat kita sisir mulu. Jangan nangis. Aska belakangan. Nih. Kono jalannya halangi. Itu Ramli paham baru kalau sama duit. Ajan. Nah. Itu paham banget sama duit. Oke. Wa ilhaironi gendut. Oke kembar. Lu mau Ki? Wih kantongnya keren. Udah segalaman. Corona. Gak kan? Kecapaan. Sian gak usah. Ntar sian ikut maju lagi. Mana dia sian? Ya. Mau deh. Sirah udah butut lagi. Iya Pak tuh. Wah, aduh, bisa. Siapa lagi? Yang ada Rahmat tuh. Ya udah buka kitabnya, orang mengaji. Nah, iya kan? Ayo Pak, nih, lupa gua. Kau pikir udah. Nih, kasihan amat. Lah iya. Ya Allah, lu ngapain Pak? Nih.
ya. La ilaha illallah. La iya. Pantesan enggak kok masih. Lah Mila mau Mila. Ya Allah, ini besok dipotong sekalian ya. Oi Beta, buat apa Beta duit? Nah, ini anak Flores, ini anak Kepang. Oh ini anak Kepang, dua nih. Mau nah? Satu ya nah. Itu masih di satu. Ngobet. Ubed. Oh iya. Apa pakai di Terawang asli gitu kan? Itu palsu apa? Oke udah. Udah lanjut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim lah. Ada dua. Sekarang kita lanjutkan apa namanya? Anu ya, apa namanya? Bab nerusin yang kemarin. Bab apa? Masih maf'ul mutlak. Karena malam ini mau ada tamu. Ya ini duit dari orang. Kalau saya mah kan hanya menyampaikan kan begitu kan. Gitu ya, doain biar pada berkah gitu ya. Kok enggak muter? Muter enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang qauluhu al-ismu itu ya? Iya. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Al-ismu ya ke definisi daripada apa namanya? Maf'ul mutlak itu kan al-ismul mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li kan gitu. Nah, qauluhu bermula ucapannya musannif utawi ucapane pengendikane musannif al-ismu yaitu lafaz al-ismu. Al-ismu yaitu lafaz al-ismu. Kharaja qauluhu al-ismu kharaja itu keluar. Nah, itu sebagai khobarnya. Kharaja itu keluar. Apa yang kharaja? Al-fi'lu fi'il. Jadi ucapannya musannif definisi maf'ul mutlak itu adalah al-ismu. Jadi kalau enggak isim berarti ya tidak maksudnya keluar atau kecuali. Wa qauluhu al-mansubu bermula ucapannya musannif al-mansubu yang dibaca nasab. Oh iya itu yang belum kita punya kitab tadi berapa? 3 orang ya? Iya. Nah itu kan gocap-gocap banyak kan 200. Kan gitu kan? Al-mansubu yang wa qauluhu al-mansubu wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif al-mansubu yaitu lafaz al-mansubu kharaja keluar bihi dengan al-qauluhu al-mansub. Apa yang keluar? Al-marfu'u ma'mul yang dibaca rofa. Jadi kalau yang dibaca rofa enggak termasuk maf'ul mutlak. Wal majruru dan isim yang dibaca jar. Nah itu intinya. Jadi kaitannya maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab. Nah kata-kata al-ismu itu ada isim. Kalau fi'il tidak termasuk, huruf juga tidak termasuk. Nah kemudian definisi daripada maf'ul mutlak yang kedua adalah al-mansub. Kalau maknanya al-mansub adalah yang dibaca nasab. Nah karena maf'ul mutlak itu harus al-mansub yang dibaca nasab, maka yang marfu' majrur itu tidak termasuk. Itu kan gampang ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti yang prinsip ini. Nah, ini yang prinsip nih. Qauluhu bermula ucapannya musannif fi tasrifil fi'li alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Kharaja itu keluar. Kharaja itu keluar. Belum ya. Ai tahwilihi maknanya tasrifil fi'li, ai tahwilihi tegasnya merubahnya fi'il
atau berubahnya fi'il, ay tahwilihi tegasnya berubahnya fi'il, min sighatin dari sighat. Sighat itu bentuk. Ya sighatun. Nah itu bentuk gitu kalau ininya. Ila sighatin ukhra pada bentuk yang lain. Nahwu stakhraja yastakhriju istikhrajan. Yaitu istakhraja meminta untuk keluar atau mengeluarkan. Ya fi'il madhi itu yastakhriju, fi'il mudhari'nya istikhrajan, itulah masdar. Ini kan bahasanya masdar atau maf'ul mutlaq. Wa tadakhraja ya tadakhraju tadakhrujan. Maknanya tadakhraja menjadi tergelincir atau menjadi batu ini didorong biar gerak. Nah itu dakhraja zaidun hajarun. Terus mata dakhraja batu tadi bisa didorong maka menjadi tergelincir atau gelinding. Nah itu tadakhraja itu maksudnya. Tadakhraja menjadi gelinding, menjadi apa namanya? Tergelincir, umpamanya apa batu atau apalah terserah. Oke. Kemudian wa daraba yadribu darban. Contohnya fi'il madhi daraba, yadribu fi'il mudhari' darban. Nah, itulah masdar. Wa ma dan fi'il dan lafaz itu aja lah. Asbah yang menyerupai apa madzalika pada itu istakhraja yastakhriju istikhrajan, tadakhraja ya tadakhraju tadakhrujan. Nah, itu yang dimaksud. Wa ma dzakarahul musannifun. Nah ini keren, perhatikan yang terutama anak-anak yang sudah paham. Wa ma dan bermula keterangan zakaro yang telah menyebutkan hu pada ma. Siapa al musannifu musannif? Laisa itu tidak ada apa ma dzakarahul musannif. Tidak ada itu ta'rifan definisi. Kamu gak punya kitabnya Bang? Adiknya punya gak itu? Mana kitabnya? Ada dia dari mana gitu? Kitabnya mana? Kamu gak punya? Jangan dolim kasih. Itu kitab siapa? Gak boleh. Kenapa kamu kemarin gak ngomong? Kasihin. Dolim itu namanya. Kasihin adiknya. Kamu kalau gak punya kitab kan kemarin udah saya tanya. Musa kasih duit. Ya kan? Ya jangan main ambil kitab orang. Saya gak suka kalau begitu. Itu dolim namanya. Orang semua yang ngaji harus megang kitab. Kalau nggak punya duit ngomong, gue kasih, gue beliin. Tapi jangan kitabnya orang lain diambil lah, itu nggak bener namanya. Begitu loh. Kalau bapak begini saya nggak bisa toleran. Diperhatikan, ini lagi live. Ngerti nggak? Dibilangin berkali-kali jangan uji sama kitab yang lain. Kalau ngaji live tuh bikin jangan mancing emosi gitu loh. Nggak bener. Sian, Anda nih tadi kurang ajar lama-lama kamu. Nyadap kamu. Ingat, nggak boleh ngambil kitabnya orang lain. Kalau nggak punya, mendingan nggak punya sekalian. Jangan alasan kitabnya orang diambil. Mentang kecil kamu dolimi yatim lagi itu anak yatim. Ngerti nggak? Lu nggak yatim, paham nggak? Dosa besar lu dolimin anak yatim. Ini harus perhatikan betul-betul. Wa innama huwa dan bahwasannya bermula ma dzakarahul musannif dhabitun itu dobit itu definisi juga. Irtakaba yang menyusun siapa musannif hu pada ma tashilan karena untuk memudahkan alal mubtadi'i atas pemula. Perhatikan. Ini kalau dalam awal kitab kemarin
Ini definisi yang pas. Wa al ismun lil hadasi alladhi huwa ahadu madlulayil fi'li, ya. Itu adalah definisi yang pas. Yang kemarin kan ini. Oh, udah saya hapus yang kemarin al-masdaru huwa ismun lil hadasi alladhi huwa ahadu madlulail fi'li. Nah, inilah definisi masdar yang pas. Kemarin sudah dibahas. Adapun definisi yang ada dalam kitab yang dikarang oleh Matan Jurumiyah, masdar adalah huwa al-ismu al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nah, ini diperhatikan, terutama yang udah paham, Santi, Jana, Tio, ya, Ubed termasuknya. Ini adalah sebenarnya bukan definisi yang sebenarnya kaitannya isim maf'ul. Maf'ul mutlak atau masdar. Tapi definisi yang ditulis oleh musannif yaitu al-ismu al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, itu sebenarnya adalah definisi untuk memudahkan bagi pemula. Jadi bagi pemula, gampangnya masdar itu apa sih? Isim yang dibaca nasab yang jatuh ketiga dalam perubahan fi'il. Kalian fa'ala yaf'ulu fa'lan, nasoro yang suruh yang ketiga itu loh masdar. Kan gitu. Umpamanya doroba yadribu dorban. Dorban ini loh masdar. Tapi ini sebenarnya bukan definisi masdar yang sebenarnya. Maka tadi dikritisi oleh Syekh Asmawi, wa ma dzakarahul musannif laisa ta'rifan lil masdar wa inna ma huwa dhabitun irtakabahu tashilan alal mubtadi'. Dobit itu gampangannya itu mah semacam semacam istilah supaya mudah dipahami oleh pemula. Tapi sebenarnya definisi maf'ul mutlak itu ini. Ismun lil hadas alladhi huwa ahadu madlulail fi'li. Yang kemarin dalam Alfiyah al-masdaru ismu masih wa zamanin madlulayil fi'li ka'amnin min amin. Kan itu. Nah, itulah definisi daripada masdar yang sebenarnya. Saya ulangi, adapun ucapan musannif, masdar itu adalah isim yang dibaca nasab yang datang ketiga dalam perubahan fi'il, itu adalah gampangannya patokan supaya definisi ini mudah dipahami oleh pemula. Bisa dipahami kan? Nah, ini kan perlu penerawangan, dalam arti perlu penghayatan, perlu keseriusan. Nah, kalau kita bacanya hanya semata-mata tok Matan Jurumiyah, nggak dibandingi kitab-kitab syarah yang lain, maka yang terjadi ya pemahaman kita sebenarnya kurang pas. Walaupun nggak salah-salah banget sih, kan gitu. Nah, ini kan semakin kita banyak bacaannya, maka kalau bisa punya duit, ini sudah saya kasih tahu, kayak duit tadi barusan, jangan semata-mata buat jajan. Coba duit tadi dibelikan kitab, dikumpulin, gitu loh. Sebagian bolehlah buat jajan, kan gitu. Nah, sebagian lagi dikumpulin. Nanti kan beli kitab sarahnya Jurumiyah itu banyak sekali. Sarah Al-Maghudi kan belum punya kamu. Punya apa enggak? Lu beli nih Al-Maghudi. Ini sarah Jurumiyah juga. Nah, enggak usah ini beli, dan kalian harus belajar bisa baca sendiri tanpa harus nunggu saya baca.
Nah, kalian mutola'ah sendiri, perhatikan, jangan ngobrol sendiri, yang kecil. Kasih tahu, jangan berisik, gak boleh ganggu, diam, ngadepnya kemari, ikut ngaji, belajar ngaji ini, malah ngobrol santai kok dikasih tahu. Tujuannya adalah menguji nyali kalian. Judulnya kitab itu kan sebenarnya sama, iya kan? Kalau kalian udah bisa ngerti nahwu sorof, sama. Umpamanya kalian baca kitab Al-Maturidi atau Al-Kaprawi, kalian belajar punya nyali otodidak, gitu loh ya. Maksudnya otodidak apa? Belajar sendiri. Kok kalian nggak paham? Nanya sama saya. Ah, itu baru keren. Tapi kan harus dikuasai dulu nahwu sorofnya, yang setiap hari digelar di resik. Istilahnya latihan terus pada maghrib juga kadang diisi oleh Arifin, ya kan? Nah, itu kalian pahami. Kemudian kalian harus punya nyali untuk baca. Maka kalau saya yang ngajar, nanti kalau ini waktu-waktu tertentu harus ada praktek kalian. Kalian saya suruh baca satu-satu. Tanpa ada seperti itu, maka kalian nggak akan punya keberanian untuk membaca. Baca kitab itu sebenarnya kalau kalian berani, ini kitab ini nih kalian baca. Kalian baca seperempatnya atau sepertiganya aja bisa. Kesononya itu insya Allah ngikutin gampang. Kalau terdapat kesulitan gini itu wajar sebenarnya, kan gitu kan? Nah, nggak bisa ya nanya. Masya Allah, kalau itu sampai kalian betul-betul praktekkan, cepet ngajinya. Jadi nggak usah semua kitab harus ngaji di depan guru gini. Sementara kitab itu jumlahnya ribuan. Disiplin ilmu nahwu aja ada berapa? Disiplin ilmu fikih ada berapa? Yang paling banyak fikih. Belum ilmu tafsir dan lain sebagainya. Maka di situ motivasi. Kalau itu diterapkan, nggak bakalan sempet kalian itu main-main bercanda, itu nggak bakalan sempet. Rizki dengerin, iya kan? Selesai ngaji diem, jinak. Jangan selesai ngaji langsung kabur ke warung ngapain? Makan aja yang banyak udah. Gitu loh. Ini yang masak siapa? Udah masak sono loh, ngapain ini kan? Mau pikir ada santunan bawain berkat, kagak barangan. Gitu loh maksudnya. Jadi apa waktu semuanya kita atur sendiri dan lain sebagainya. Yang kecil ya nurut kalau dinasehatin, yang besar juga harus bisa mengatur. Ubed kok peduli bet itu ya. Tuhan canda diem aja. Kan itu sabda Nabi. Laisa minna malam yarham sawirona walam yahtarim kabirona. Tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad orang yang tidak mau menyayangi yang lebih kecil dan tidak mau hormat kepada yang lebih besar. Aska dikasih tahu jangan lawan. Maka kamu suka nangis sama Rahmat. Dikasih tahu lawan. Dikasih tahu sama Eger lawan. Lah iya kan? Nah, kalau dikasih tahu nurut, ngerti? Nah, yang kecil jangan dablek, ya kan? Yang gede juga jangan geblek. Nah, kan gitu. Yang kecil nurut, yang besar memberi ya instruksi arahan. Nah, itu baru jos, begitu loh. Jangan yang kecil dablek, yang gede gop, luas dari sendiri dah. Udah si diandelin ya Allah. Si wala mutu wala ya. Nah, emangnya, aduh, ya apa-apa guru, yang penting masih bisa ngaji, yang penting hidup gitu lah prinsipnya. Sian lu pakai habis dia. Oke jelas ya. Ini Doroh, Mazda. Ini ada dua opsi. Ini adalah definisi untuk pemula. Sementara yang atas adalah definisi masdar atau maf'ul mutlaq yang sebenarnya. Nah, kalian yang selama ini udah ngapalin ini bagus sebagai pijakan. Nah, sekarang harus dibuka narasi pemikirannya, cakrawala pemikirannya, bahwasanya masdar yang sebenarnya adalah ini. Ismun lil hadasi alladhi huwa ahadu madlulail fi'li. Isim yang menunjukkan pekerjaan, yang mana pekerjaan ini adalah salah satu daripada dalilnya fi'il atau yang ditunjukkan. Kalau bahasa manteknya mantuknya fi'il. Begitu. Oke.
Qauluhu wa huwa ismani. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa huwa, nah itu coba perhatikan. Sandi jannah tiuk ya ubed. Wa huwa itu mufrad apa mudzakkar? Mufrad apa mudzakkar? Mudzakkar. Mufrad apa mudzakkar? Mufrad apa tasniyah? Wa huwa itu mufrad apa tasniyah? Mufrad. Mudzakkar apa muannas? Nah, ini masalah. Kalian harus jeli. Wa huwa kismani. Kan ini mufrad. Sementara kismani adalah tasniyah. Sinkron enggak antara mubtada dengan khobar? Enggak sinkron. Ini mufrad. Lagi kenapa ini tasniyah? Ya kan begitu. Maka disinilah peran daripada kitab syarih. Dzu kismaini. Oh gitu loh. Ini peran kitab syarah. Dzu kismaini tegasnya dzu kismaini yang mempunyai dua bagian. Maka nggak terjadi kontradiksi. Kalau nggak ditafsiri kismani ditafsiri dengan dzu kismaini, maka dzu ini mudhof, kismaini menjadi mudhof ilaih. Nah, ini nggak terjadi ketimpangan. Dari situlah pentingnya. Fahudifa maka dibuang apa al mudhofu mudhof yaitu dzu, wa uqima dan ditempatkan apa al mudhofu ilaihi mudhof ilaih. Fartafa'a maka terbaca rofa apa mudhof ilaih irtifa'ahu dengan rofa'nya mudhof. Jadi perhatikan, ini maksudnya wa huwa kismani. Kismani ini asalnya adalah dzu kismaini. Diperhatikan ini, kalau nggak kalian hadir ribet nanti jelasinnya. Dzu kismaini kan dzu mudhof, kismaini mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan dibaca jer, dibaca khofat, ya kan? Mudhofnya dibuang, dzunya dibuang. Kalau dzunya dibuang kan tinggal kismaini. Karena kismaini ini menempati tempatnya dzu, sementara dzu ini dibaca rofa, maka kismaini ketika dibaca rofa menjadi kismani. Itu maksudnya fahudifal mudhof wa uqimal mudhofu ilaih muqamahu fartafa'a irtifa'ahu. Begitu loh. Bisa dipahami kan? Ini logat supaya ini penting. Nanti dalam kitab-kitab yang lain pun redaksinya lebih kurangnya sama. Tapi kalau kita bisa menapaki asmawi, itu nanti akan mengantarkan kepada kafrawi. Dari kafrawi bisa beres, nanti mutamimah juga insya Allah gampang. Ya kan ngikutin jejak anak tangga kan begitu. Orang nggak bisa dari bawah langsung loncat ke atas. Emang lu Superman? Lah ya Pak. Makanya kata si An, kita mau mangan Superman baik, men jadi Superman. Ya ora bisa. Yang terjadi wetenge blending kayak Rijal bisa. Ya Pak. Sakit gigi mulu ya Pak. Udah kita buka gaplek, kitabnya orang diambil. Wah, neraka sih ya. Lah iya kan? Lah iya enggak boleh begitu. Qauluhu lafziyun wa ma'nawiyun. Qauluhu bermula ucapannya musannif, lafziyun wa ma'nawiyun, yaitu lafaz lafziyun wa ma'nawiyun. Wa bayanu dzalika dan bermula ucapannya itu ada wawunya ya. Khobarnya qauluhu lafziyun wa ma'nawiyun mana? Sebenarnya bayanu dzalika itu bermula wawunya dibuang. Gitu loh. Sebenarnya enggak ada wawunya. Qaulu lafziyun wa ma'nawiyun bayanu dzalika tuh kalau sama curiga. Itu yang lebih tepat wawunya enggak ada. Bayanu dzalika itu bermula loh gitu. Itu yang lebih tepat wawunya enggak ada. Kalau ada wawunya sementara itu menjadi khobarnya qauluhu. Begitu loh. Kau coba kalian angen-angen. Ngajinya pakai rasa ya. Qauluhu lafziyun wa ma'nawiyun kan mubtada.
Kan harus ada khobar. Lah kalau khobarnya wa bayanu dzalika, lah kan ribet waunya. Wau apa? Wau atof kemana? Kalau wau istinaf, orang khobar kok istinaf. Jelas maksudnya? Maka lebih enak rasa dalam bahasa, waunya itu enggak ada. Jadi qauluhu lafziyun wa ma'nawiyun, bermula ucapannya musannif yaitu lafaz lafziyun wa ma'nawiyun, bayanu dzalika itu bermula keterangannya itu lafziyun wa ma'nawiyun itu annahu gitu loh. Yang lebih pas waunya wa bayanu dzalika enggak ada. Jelas kan? Nah, itu harus belajar rasa juga bedanya bahasa. Annahu itu sebenarnya kejadian. In kana jika ada dhamir sya'an apa al masdaru masdar. Lafzuhu tegesnya lafadznya masdar. Ada itu min lafzil fi'lihi dari lafadz fi'ilnya masdar. Fahuwa maka bermula masdar lafziyun itu disebut masdar lafzi. Wa yusama dan diberi nama apa dzalika itu semua in kaunul masdari min lafzi fi'lihi maksudnya diberi nama muakkidan pada masdar muakkid. Kan kemarin sudah dibahas masdar itu pertama muakkid li amilihi, kedua yubayyinu li nau'ihi, yang kedua adalah mubayyinun li adadihi. Kan kemarin gitu kan, ingat itu. Nah jenisnya itu wa mithaluhu dan bermula contohnya masdar lafzi qauluka itu ucapan kamu darabtu dzarban wa akaltu aklan wa qataltu qatlan. Ya itulah gampang lah, darabtu memukul siapa saya, dzarban dengan betul-betul memukul. Wa qataltu wa akaltu dan makan siapa saya, aklan dengan betul-betul makan. Wa qataltu dan membunuh siapa saya, qatlan dengan betul-betul membunuh. Membunuh jangan diartikan membunuh orang, membunuh nyamuk. Lagi dikit ya tepak dulu kita nyamuknya. Ngerti maksudnya? Jangan diartikan membunuh orang. Ya iya kan? Gitu loh maksudnya. Atau ada ular, daripada membahayakan dibunuh apa enggak ularnya? Bunuh. Nah, ditangkap nungguin orang ini enggak ada yang nangkep, orang ular kelamaan, lah keburu kabur, lah udah bunuh. Kan gitu. Nah, itu maksudnya jangan diartikan bunuh orang, lah dosa lah. Begitu loh. Wama dan contoh asba yang menyerupai apa ma zalika pada itu darabtu darban akaltu aklan qataltu qatlan. Wa in wafaqo dan apabila cocok serasi sesuai apa lafadz hu pada masdar fil makna di dalam maknanya dunal lafzi bukan lafadznya fahuwa maka bermula masdar maknawiyun itu namanya masdar maknawi. Nahwu kumtu wukufan wa jalastu qu'udan itu seperti contoh kumtu wukufan. Nah, untuk mulu ngajinya sampai kitabnya jatuh diambil. Kumtu berdiri siapa saya, wukufan dengan betul-betul berdiri. Wa jalastu dan duduk siapa saya, qu'udan dengan betul-betul duduk. Wa nahwu dzalika dan seumpama itu. Udah titik. Perhatikan. Udah ini enggak dihapus. Alah udahlah ini. Ini aja enggak. Masih bisa. Dihapus aja. Dihapus ini yang mana anak kecil tadi ya. Siapa yang suka mainan ini? Adi ya? Yang suka ngapusin kamu ya? Ini perhatikan. Masdar terbagi dua. Yang pertama namanya lafziyun. Lafzi. Yang kedua namanya maknawiyun. Maknawi. Oh. Lafziyun. Apa maksudnya masdar kok disebut dengan lafzi? Lafadznya masdar dengan lafadz fiilnya sama. Umpamanya kita tulis di atas darabtu.
atau bawahnya dorban. Memukul siapa saya, dorban. Nah, ini dor, ini ro, ini ba. Ada nggak? Ada semua kan? Ada. Lafadznya ini masdar, atas ini fiilnya atau amilnya. Lafadznya masdar dengan lafadz fiilnya sama persis. Itu disebut namanya masdar lafzi. Kumtu kiaman umpamanya. Kumtu ini asalnya koma. Kiaman sama kiaman. Kofnya ada, ya-nya ada karena ini dibuat. Karena kumtu kan asalnya kuwumtu, kowamtu, gitu kan? Kumtu itu kan asalnya kowamtu, gitu kan? Nah, ini namanya juga masdar lafzi. Oke. Rijal paham boleh sila? Terang tuh. Nah. Kalau masdar maknawi itu yang sama maknanya, lafadznya boleh jadi beda. Contohnya, kumtu wukufan. Ini kok semut banyak banget. Mana ini? Wah, langgar. Nah ini kumtu dari kata-kata koma. Sementara wukufan itu dari kata-kata wakofa. Beda apa sama antara koma dengan wakofa? Beda. Beda. Secara lafadznya beda. Tapi maknanya koma ya berdiri, maknanya wakofa juga berdiri sama aja dengan jalas tuh duduk siapa saya, qu'udan. Nah, jalas itu dari fi'il jalasa, sementara qu'udan dari ko'a. Kok ada lah? Iya kok ada, kok nggak ada? Kok ada tuh duduk mananya? Ngerti? Aska paham? Sambil ini apa? Ngantuk ya? Nah, iya. Nah, maknanya jalasa dengan ada itu sama. Kalau bahasa Arabnya muradif, kalau bahasa Indonesianya sinonim. Nah, ini masdar juga. Jalas tuh, jangan atau dibalik. Tuh julusan sama aja. Masdar yang tulisannya atau lafadznya beda, tapi maknanya sama, disebut namanya masdar maknawi. Oke. Ada yang nanya, Santi semalam nanya apa? Nah, kalau dikasih waktu bertanya, jangan ntar udah pulang kan nanya apa? Sauton, ya. Ya. Udah baru gua hapus baru tanyain ya. Ada. Ini perhatikan. Yang kaitannya itu masdar niabah namanya. Oh. Bukan ya bisa disebut niabah. Dorobtu Zaidan Sauton. Nah. Ya. Saya memukul Zaidan pada Zaid, memukulnya sauton dengan cemeti. Cemeti tahu kan? Nah, sauton ini bukan masdar, bukan maf'ul mutlak, gitu loh. Ya ini maf'ul mutlak tapi bukan masdar. Loh, kok sauton itu apa namanya? Maf'ul mutlak, dia maf'ul mutlak. Tapi dia bukan masdar. Coba sato ya suku sauton mana ada? Jelas gak maksudnya? Nyambung nih. Maka di sini dia dibaca nasab karena mudhof ilaihnya dibuang.
asalnya dorabtu Zaidan dorba sautin dengan pukulan cemeti. Nah, lafaz dorbanya dibuang. Nah, begitu dibuang, sautin yang tadinya dibaca jer karena mudhofileh, ganti dia dibaca nasab menempati posisinya dorba. Maka sauton dibaca nasab karena dia menempati posisinya dorba. Nah, dia maf'ul mutlak tapi bukan mas. Nah kan kemarin gitu, kan dua nih, maf'ul mutlak sama masdar. Kadang-kadang bisa maf'ul mutlak plus masdar, bisa juga hanya maf'ul mutlak tidak masdar, bisa juga masdar tapi bukan maf'ul mutlak. Umpamanya yujibuni dhahabuka, kan kemarin itu dhahabuka masdar. Nah, karena sebagai fa'il kan dia bukan maf'ul mutlak, kan gitu. Nah seperti sauton ini maf'ul mutlak tapi bukan masdar. Paham udah? Oke. Lah, nanya itu kalau memungkinkan di dalam majelis beginian kan enak. Jangan udah selesai, mana saya udah gemeter belum makan. Pak mau nanya, Pak udah besok aja kan begitu. Begitu maksudnya Rijal, ngerti sirah? Oke. Ya udah ibadah Allah. Allah rijal Allah hafizuna li ajalillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah wa ya anja wa ya sadat wa ya
bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Serbu. Kita kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia kikis habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada di sini? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Ini kan wabah corona kan masih mengganas. Ya, likhom satun. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma. 7 kali. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Berapa? Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Likhom satun kutfi biha. Arol wabah lil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Udah? Udah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sekarang lanjutkan Ta'limul Muta'alim. Punya kitabnya, buka. Jangan kitabnya boleh nyolong. Kayak Rijal. Ya. Siap maanan. Ditulis sirahin beres ini ya. Oh, surah lam yabres walam yajrek. Untuk beres, untuk ejrek. Bahasa Sunda ya. Tenang tuh ya. Iya. Oke ya, sekarang kalau nggak salah halaman 24 ya. Ini dokter lama amat nih, kasihan yang kecil-kecil loh, udah pada gerah. Udah ngantuk neng?
Tunggu bentar ya, kalau belum nyampe orangnya. Yang mana sekarang? Faqala al-hukama itu ya. Faqala maka berkata siapa al-hukama, orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang bijak, penasihat lah gampangannya. Penasihatnya Dzulkarnain, Iskandar Dzulkarnain. Safir liyahsura laka malakut dunya wal akhirah. Safir pergilah siapa kamu liyahsula supaya hasil laka bagimu apa mulkut dunia kerajaan dunia wal akhirah. Oh, Iskandar Dzulkarnain nggak mau kaitannya membebaskan Masyriq dan Maghrib kemarin. Alasannya kalau masalah kekuasaan itu adalah masalah qalilah faniyah, kan itu kemarin masalah sepele. Nah, tapi diberi saran oleh para penasihatnya, berangkatlah kamu supaya kamu dengan mempunyai kekuasaan kamu ini bisa menguasai dunia dan akhirat. Nah, ini penting. Nah, ini kalau diterjemahkan diperhatikan. Ya. Ngaji penting. Tapi bukan berarti sekolah itu tidak penting. Jelas ya maksudnya? Ini kalau kita terapkan, sekolah penting. Tapi sekolah kan berapa persen belajar agamanya? Ada 5%. 5% doang paling. Ini kalau diaktualkan sekarang yang tepatnya ya sekolah sambil pesantren. Nah ini. Nah ini kan kaitannya yang bisa kita simpulkan dari dialog dan saran pendapat antara Iskandar Dzulkarnain dengan para hukama, para penasihatnya. Iskandar Dzulkarnain secara pribadi beliau nggak mau mengembangkan perluasan kekuasaannya. Orang kekuasaan itu hanya masalah sepele kok. Itulah fa inad dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya hakirun falaysa hadza min uluwil himmah. Kan itu asalnya. Ini bukan dari ketinggian cita-cita. Maka diberilah nasihat oleh penasehatnya, safir liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah. Dari menguasai itu semua, maka bisa menguasai dunia akhirat. Lah kalian menguasai dunia kan harus, masa mau menggarap perusahaan harus dibacain jurumiyah? Ngerti gak? Ya, menguasai perusahaan ya harus dengan ilmu manajemen. Manajemen itu apa? Planning. Oh, didengerin biar tahu. Saya kok pernah belajar ilmu manajemen. Planning, organizing, controlling. Lo ngerti gak? Ada cara mengatur sesuatu itu. Harus ada planningnya. Organizing harus diorganisasi. Setelah berjalan harus ada controlling, dicek. Rijal ini bener apa enggak? Kenapa berjamaah selalu telat? Oh, molor mulu. Rijal lagi. Dia enggak udah badannya tinggi, rambutnya panjang ya enggak? Tapi sayangnya pikirannya pendek. Aduh. Jelas itu? Weh Rijal, ini ada yang komentar nih, Pak Ustadz Muhammad Rasan. Maling itu bukan pencuri, ngerti? Apa? Ini kan lo biar tahu nih, istilah-istilah zikir manakib itu lucu-lucu. Ini saya ketawa aja. Lu kan ketawain kan, disangkanya maling itu singkatan, manakib keliling, singkatannya maling. Jelas? Ini dia nggak ngerti, diketawain kan? Jelas itu kan? Nah, ini penting, kalian sekolah. Karena kalian lulus dari pesantren, lulus dari sekolah kan perlu kerja. Kerja, namanya kerja, ngelamar di kantor, perlu ijazah apa enggak? Kamu ditanya sama Pak Polisi, ditangkap. Surat kamu mana? Dikeluarin surat Al-Fatihah sama surat Yasin. Oh, kalau polisinya sabar-sabar mah, kalau polisinya nggak sabar bisa diketok. Ngerti nggak maksudnya? Nah, surat yang maksudnya ini ya surat SIM-nya mana, STNK-nya mana, kan begitu. Kue Ramli sini berhenti sama polisi prit ya Pak.
polisinya Rizky. Ya, temen gua lu. Ujung-ujungnya damai. Lah iya kan, udah sono. Lah kan begitu. Nah ini kudu penting juga. Jadi belajar agama perlu, sekolah umum juga perlu. Bukan hanya sekolah. Nanti tahasus. Tahasus itu apa? Ya kuliah itu. Sesuai bidang studi masing-masing. Ada yang tahasus, lulus di Al-Aziz, memang kalian minat belajarnya kuat, nyandren ke Jawa. Begeng katanya mau ke Banyuwangi. Banyuwangi apa mendingan Banyumas deketan. Banyumas tangannya ubed. Ya enggak? Banyuwangi, ya enggak, lu aja males mandi. Gimana wangi, Banyu apa bisa. Lah ya enggak? Nur siapa? Umi mana Umi? Umi lu jadinya kemana? Ulang. Yang jawab dulu Nur. Oh, nyantrin dulu, udah ntar ngomong sama ibu, ya. Izin sama ibu, Bu. Saya mau nyantrin di Ciawi gitu, ngomong Ciawi. Ciawi Bogor sana. Kan deketan lu, kalau balik kemari gampang, tinggal naik getek, lanjut di kali, nyampe sini lah. Ya, lah apa sudah susah. Oh begitu, itu penting gitu loh. Fakola maka menjawab siapa Iskandar Dzulqarnain. Tuh, ini raja besar Iskandar Dzulqarnain. Hadza hasanun. Hadza bermula ini itu hasanun baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur." Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu itu cinta siapa Allah ma'aliyal umuri pada tinggi-tingginya perkara atau perkara-perkara yang tinggi yang mulia. Ngaji belajar itu perkara yang mulia. Kalau kalian nganggur, habis nganggur malah pada lontang-lantung gak karuan, wayak rohu dan benci siapa Allah, safsafaha itu dalam sarahnya ada, wasafaf ay arroti pada remeh-remehnya perkara orang nggak mau beraktivitas, orang nggak mau belajar, orang nggak mau bekerja, hanya tiap hari kerjaannya malak umpamanya. Baik itu malak minta sama orang tuanya, minta sama orang tuanya aja kalau orang udah dewasa itu sebenarnya kan pamali, dia kerjalah kan begitu kan. Nah, itu adalah termasuk safsafah, perkara yang hina. Ya berkarya bagaimana caranya? Orang botol aqua dikumpulin juga bisa menghasilkan uang. Kan gitu kan? Jadi jangan, maaf kata, jangan memandang rendah, jangan memandang remeh kepada pemulung. Pemulung itu berusaha, pemulung itu bekerja. Yang tidak baik itu minta-minta. Ada yang minta-minta ngemis, ada yang minta-minta menggunakan proposal. Termasuk saya itu kadang-kadang ngemis juga. Emang ngemis tiap hari juga. Ngerti kan maksudnya? Nah, maka lebih bangga saya pengen punya usaha. Usaha banyak kemarin udah. No tanya Ubed, roti Nahu Bekri namanya. Ditinggal Pak Kabur. Ya enggak? Sama orangnya. Oh, tetangganya Ubed. Apa? Sembako enggak beres. Aduh, lo banyak usaha saya. Sembako saya deket Cabi dulu ada. Berapa ratus juta usaha saya dibawa kabur orang. Enggak main-main. Nah, kalau perusahaan ini bisa maju bener-bener lah, lebih terhormat. Kita makan, kita bayar sekolah kalian itu dari usaha sendiri. Oh, itu baru jos. Itu kan maksudnya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Allah cinta kepada perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, dan Allah benci terhadap perkara-perkara yang remeh. Dan yang datang belum tamunya. Ya udah dah, sambil siap-siap. Ya tidak apa-apa lanjut, no, kasihan kamu ngondisiin anak-anak udah pada ngantuk. Ya segini dulu ya. Insya Allah besok malam apa nih? Malam Kamis ya. Ya masih ngaji lah. Dan kalau nggak ada tamu mau zikir manaqib pulang dulu. Kita tutup bersama-sama dengan doa Qifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.